beberapa pertanyaan terkait ya. Eh, Mengapa kok misalnya rusa kita ini kok tumbuhnya, perkembangannya kok sangat lambat, sangat lambat. Kemudian badannya mungkin cacingan atau kurus. Nah, ini perlu kita cari. Nah, ini anak diajak untuk berpikir itu sehingga mungkin kita menganggap bahwa oh tentunya ini harus dicarikan solusinya tidak hanya dengan makanan rebutan, tapi kita coba dengan makanan yang mempunyai nilai yang gizi yang tinggi tapi dengan ramah lingkungan tadi. Kemudian mandiri. Bagaimana anak punya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Jadi harapannya bahwa peserta didik itu memiliki prakarsa atau pengembangan dirinya, kemampuan yang ada pada dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, kemudian memiliki rencana setelah pelaksanaan proyek itu, dia punya rencana tindak lanjut dan melakukan tindakan dengan merefleksikan proses dari hasil pengalamannya selama pembuatan pakan fermentasi. Iya. Itu Mbak Natal. Berikutnya. Nah, sebelum pelaksanaan pembuatan pakan fermentasi, Bapak Ibu, ini kebetulan waktu itu pelaksanaannya masih masa COVID, sehingga kita bagi per sesi kehadirannya, kita tidak bisa menghadirkan keseluruhan siswa, ya karena memang waktu itu metro itu dalam zona kuning sehingga harus dibatasi. Nah, pada pelaksanaannya siswa harus dikumpulkan terlebih dulu, dicarikan, diberi pengetahuan terkait dengan pakan fermentasi itu. Kita menggandeng dengan Dinas Peternakan ya untuk menambah wawasan informasi terkait dengan pakan fermentasi tersebut. Kita tarik guru-guru yang memang potensial, misalnya guru biologi, kimia, untuk lebih memperdalam ini. Ini salah satu contoh waktu itu masih sosialisasi ya terkait dengan pakan fermentasi. Nah ini Bapak Ibu sebelum anak-anak praktek ini guru-gurunya ini terlebih dulu praktek dulu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti anak-anak membuat pakan ternak gurunya belum bisa. Artinya sebelum pelaksanaan kepada anak-anak, gurunya berlatih dulu untuk pembuatan pakan fermentasi. Jadi uji coba terlebih dulu. Nah ini pada saat pelaksanaan pembuatan pakan fermentasi. Anak-anak bersama kelompoknya ada yang membuat pakan fermentasi dari ampas tahu atau onggok singkong. Ada juga yang dengan menggunakan dedaunan. Ini dedaunan hijau difermentasi sehingga bisa digunakan sama. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya Mbak Natal. Nah, ya sebelumnya. Jadi ada beberapa yang dihasilkan. Ini yang dalam ember ini adalah pakan-pakan. Nah, ini ya. Ada dua kegiatan yang dilakukan siswa. Jadi yang pertama ini dalam bentuk pakan fermentasinya. Yang kedua di sini dalam bentuk laporan hasil pembuatan. Tapi Bapak Ibu sekali lagi yang dinilai sepenuhnya bukan produknya, tapi bagaimana prosesnya tadi. Bagaimana proses dia bekerja sama agar bisa menghasilkan pakan fermentasi ini. Bagaimana dia bekerja sama agar bisa menghasilkan laporan pembuatan ini dengan tepat waktu. Seperti itu. Ya, jadi ini Bapak Ibu nanti lebih lanjut lagi sama-sama saling berdiskusi saja ya terkait dengan pembuatan pakan fermentasi ini. Ya, terima kasih Ibu Wilma. Ya, wow. Luar biasa. Keren Kak Narti. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka ini bisa membangkitkan
ini ya profil pelajar Pancasila sesuai yang diinginkan ya. Kalau saya simak tadi ada 3 yang difokuskan di Kak Narti tentang P5 Iya, di gaya berkelanjutan ya. iya Gaya hidup betul. berkelanjutan. Apa tadi? Bernalar kritis, mandiri dan Gotong bergotong royong. royong Iya, dengan betul. memanfaatkan sisa dari ampas Onggo. tahu Iya, dan ampas tahu, onggo onggo singkong. singkong. Wow, luar biasa. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sampailah kita di sesi tanya jawab atau bercerita tentang apa yang ingin kita gali dengan narasumber kita kali ini. Saya lihat di sini ada Bu Herta, wow dari Medan nih, Dek Natali. Kemudian dari Riau ada juga. Wow, Bu Iya, ada Yasmin. Monggo, ada yang ingin semangat nih, tanyakan nih. keren. Yo, ya guru-guru hebat nih. Bu Jumi, ya Bu Keke, silakan. Ada yang ingin tanya jawab, yang ingin oh ini ada Pak, siapa nih G21109 M Zaidir Yulianto sudah mengangkat tangan atau raise hand. Kepada Bapak Zaidir, silakan untuk open mic untuk berdiskusi pada siang hari ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Halo, Pak Izin, Zaidir. Oh ya, ya. saya MZ Dulianto dari SMA Negeri 3 Kota Bumi, Ibu. Ini kebenaran saya senang sekali informasi dari Ibu tadi, selaku kepala sekolah yang punya kegiatan luar biasa, benar-benar kepala sekolah penggerak, dan memang nggak boleh pergi dulu selama 10 tahun lah tetap masih di sana, insya Allah, amin. Amin, amin. Ya, yang pertanyaan saya sebenarnya begini, Ibu. Iya, Tadi Ibu mengatakan masalah proyek. Proyek itu memang bukan suatu untuk alasan bagi siswa saling 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 mengalahkan atau Berkompetisi ya. berkompetisi seperti itu, bukan saling berkompetisi, tapi tujuannya adalah bagaimana membentuk karakter anak itu jadi lebih baik lagi. Nah, di sini ada kekurangannya yang saya lihat. Memang kalau sekolah saya belum, Bu, melaksanakan IKM, tapi saya di Sekolah Bayangkari, di SMA Bayangkari itu sudah melaksanakan kurikulum sekarang ini, Merdeka Belajar ini. Nah, yang saya tanyakan, kebanyakan di sini, di SMA Bayangkari lah sebagai contoh, itu dimanfaatkan oleh gurunya untuk menggunakan waktunya untuk memberikan kepada yang junior. Nah, itu jadi masalah nih. Kan biasanya dia kalau misalnya dalam satu itu ada proyeknya, kemudian guru-gurunya kan memang satu di sana. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan ketika guru-guru yang senior akhirnya menyerahkan ke guru junior, padahal tanggung jawab itu tanggung jawab secara keseluruhan. Mungkin itu aja, Bu, yang ditanyakan. Terima kasih, Ibu. Sukses untuk Ibu. iya. Gimana Mbak Natal, Bu Wilma, atau langsung saya jawab? Langsung saja, Oh, Kak langsung Narti. saja. Iya, Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Jaidir ya untuk pertanyaannya. Tadi ada yang bertanya, ini seringkali ditanyakan ini untuk proyek ini biasanya kemudian diserahkan kepada guru yang junior. Ya Bapak Ibu, ini yang seringkali keliru ya, kita menangkapnya keliru karena semua mata pelajaran ini ada 30%-nya, 25-30%-nya ini adalah di proyek. Terkecuali yang mulok ya Bapak Ibu ya. Yang mulok kemudian dengan yang peminatan nanti di kelas 11 itu memang tidak ada untuk proyeknya. Tetapi untuk materi-materi yang umum di kelas 10 itu semuanya ada 25-30% untuk proyek di sini. Nah, bagaimana seperti apa di sekolah kami? Nah, sekolah kami ini setiap guru punya binaan, Pak. Jadi setiap guru punya binaan. Jadi ada yang sebagai koordinator proyek, ini yang saya pilih mereka yang memang anggap menguasai ya untuk di bidangnya. Nah, tetapi dia hanya sebagai koordinator untuk menyiapkan segala sesuatunya. Baik misalnya itu LKPD-nya, modulnya, termasuk jadwal ataupun rencana kerjanya, termasuk membagi kelompok yang ada pendampingnya guru-guru.
Jadi untuk setiap guru ini bisa jadi ada yang mendapatkan 2 kelompok atau 3 kelompok. Seperti itu, Pak. Jadi tidak ada yang diserahkan kepada juniornya. Karena nanti pada saat pelaksanaan di sini, masing-masing guru itu kan menilai dari proses sikapnya tersebut. Jadi seperti tadi tampak mungkin bisa diulang kembali Bu Nata, ditayangkan yang pada saat pembuatan proyeknya. Yang pembuatan, yang pembuatan. Siap. Ini Pembuatan. Ya, yang siswa melakukan kegiatan proyek. Siswa. Foto-foto dokumentasi. oh foto dokumentasi. Oke, siap. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini guru-guru di sini, ini dia akan mengawasi kelompoknya. Sambil di sini terlihat dia ada yang mobile KPD, ya, kemudian mengawasi bagaimana pelaksanaannya. Ini termasuk terlihat juga Bapak Ibu, karena mereka memang punya tanggung jawab masing-masing. Nah, berhasil tidaknya satu kelompok itu juga bergantung kepada guru yang bersangkutan. Ini, jadi Pak Aidir ya, ini dibagi beberapa kelompok, kemudian ada pendampingnya. Seluruh guru yang mengajar di kelas 10, kecuali guru mulok, ini diberikan beban untuk mereka membimbing peserta didiknya. Termasuk juga berikutnya Mbak Natal, masih di dokumentasi. Nah, ini Bapak Ibu, sebelumnya Mbak Natal yang di lab. Iya, ini Bapak Ibu, ini terlihat. Jadi walaupun sudah melaksanakan proyek, ini ya, ini terlihat Bapak Ibu ya. Pada saat pendampingan pembuatan laporan, ini Bapak gurunya ya, ini juga sambil melihat bagaimana proses pembuatannya. Karena nanti Bapak Ibu di akhir proyek ini kan ada nilai yang harus diberikan ya kepada wali kelas. Nilai pelaksanaan proyek P5 itu sendiri. Itu saya pikir Pak Zaidir. Iya. Ya Ibu. Wilma. Terima kasih Ibu atas masukannya. Baik, luar biasa. Bagaimana Pak Zaidir? Cukup Ibu. Terima Oke, kasih atas ketuanya lah. Iya, Iya. jadi mungkin bisa saya tambahkan Pak Jaidir ya, jadi ada koordinator proyek, kemudian ada guru pendamping seperti itu. Kalau Baik, koordinator proyek ini merencanakan dari awal, mulai dari pembuatan modul, kemudian LKPD, rencana kerjanya, sampai mungkin asesmen diagnostik, asesmen awal, sampai refleksi, instrumen penilaian. Nah, ini yang menyiapkan koordinator. Nah, guru pendamping ya diberikan sosialisasi terlebih dulu agar mereka tahu apa sih yang harus dikerjakan, bukan berarti dilepas begitu saja, tapi sebelum pelaksanaan proyek itu memang ada sosialisasi kepada seluruh guru yang yang akan membimbing. Ini apa yang harus dilakukan, bagaimana instrumennya, apa yang akan dinilai, seperti itu. Terima kasih Bu Wilma. Oke. Itu memang masuk di tahapan-tahapan P5 ya, Iya. Kak Narti. Ada tahapan-tahapannya sebelum pelaksanaannya ya. Iya. Dan itu bisa digali Bapak dan Ibu di PMM. Nah, inilah gunanya PMM, kita belajar secara mandiri. Jangan lupa. Oke, ada lagi teman-teman. Terima kasih ya Pak M. Zaidir. Iya, mohon maaf Bu, pertanyaannya. sekalian dua Iya. kegiatan ini saya juga ini. Oke, ini Jadi, guru atau kepala sekolah nih? Saya guru, kebenaran ini ngikuti kegiatan ini juga sedang ngikuti kegiatan ini pendamping pengajar PP.
pengajar praktik ini. Jadi Oh, sekalian ya. berdua ini, Bu. Nah, Pengajar praktik. Wow, pengajar praktik angkatan ke-8 ya, Pak? ke-8, iya, Bu. Oh, ya, selamat berjuang. Saya juga lagi seleksi Baik, tapi Ibu. angkatan 9. Ya, Baik, semangat Ibu juga. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zaidi, luar biasa. Sehingga pemahaman kita tentang klima ikut bertambah. Yang satu yang garis bawahi tadi yaitu ada koordinator ya. Karena arti koordinator ini dihargai nggak jam pelajarannya di Podik? Karena sambil kita menunggu pertanyaan dari teman yang lain. Iya, koordinator kalau di Dapodi kan diakui Ibu maksimal 6 jam. Iya. Jadi untuk satu rombel itu 2 jam. Jadi untuk koordinator ini maksimal 6 jam ya. Dan ini sudah jelas diakui gitu. Jadi kalau kita melihat di Dapodik itu misalnya Ibu Natal di sana langsung terlihat oh yang bisa diakui misalnya pelajaran matematika ya, kemudian koordinator proyek. Dan ini siapa saja boleh gitu. Baik, baik. Luar biasa. Inilah uniknya IKM ya. Iya, Jadi kita boleh tidak 24 jam ya Kak Narti. Jadi ya, nanti dipadukan dengan P5-nya ya, betul, maksimal 6 jam. betul. Iya. Ya, ada di sekolah kami itu, sekolah tetangga itu ada yang takut menyandang gelar koordinator. Takut ya, memang kalau saya simak yang disampaikan Kak Narti tadi ada beban tugas ya yang harus diemban oleh koordinator itu sendiri. Baik, Bapak dan Ibu, luar biasa. Masih semangat ya. Ada lagi nih yang bertanya nggak nih? Saya tambahkan Bu Wilma. Oh, boleh. Ya, boleh. jadi di awal itu koordinator harus punya SK. Jadi memang di SK-kan terlebih dulu oleh kepala sekolah di tahun ajaran baru. Jadi sebelum pelajaran dimulai, otomatis sekolah mungkin harus merencanakan, mencari kira-kira yang sesuai dengan sekolah kita nih, satuan pendidikan kita ini apa? Tentunya disesuaikan dengan lingkungan sekitar yang murah meriah, tapi yang mempunyai manfaat yang luar biasa. Dan ini harus di SK-kan karena nanti yaitu masuk di Dapodik seperti itu. Itu berarti termasuk itu ya, ke tim fasilitator itu kah yang koordinator itu? Kalau bunyinya di sana koordinator Ibu ya, jadi koordinator proyek. Kalau fasilitator ini pendampingnya. Jadi yang setiap kelompok itu kan ya mungkin dalam satu rombel kelas itu ada beberapa kelompok. Nah kalau fasilitator ini mereka kan tidak seperti tugasnya seberat koordinator. Kalau koordinator kan mulai semuanya merencanakan sampai akhirnya Evaluasi, mengumpulkan. refleksi ya. Betul. Baik, luar biasa. Wow, saya jadi bersyukur ikut di room ini ya, karena saya jadi bertambah ilmunya. Wow, ini guru kita hebat, Herta Sianturi. Ibu Herta Sianturi, monggo dibuka mic-nya yuk. Sambar. Sambar Tali dan semua sambar. rekan-rekan guru hebat se-Indonesia ini. Senang sekali bisa ketemu di dunia maya ini. Saya mau tanya sedikit Ibu. Iya. Sekarang ini kan kita sedang pendaftaran Terima IKM ya. kasih. Dari kemarin-kemarin masalah akun belajar guru untuk beralih menjadi admin itu belum ada solusinya sampai sekarang Ibu. Kami mau tanya nih, apakah kalau mereka sekarang belum bisa mengubah akunnya itu, apa dampaknya ke depan? Seperti itu Ibu, menunggu misalnya kalau sampai semester depan nggak dapat kan kita batasnya sampai tanggal 31 Maret ya Bu ya. Jadi seandainya mereka nggak sampai ke situ belum selesai juga. Karena saya sudah coba sharing dengan beberapa teman. Kemarin saya sharing juga sama Pak Tumbur ya, yang sebagai kapten dan ko-kapten juga, tapi belum ada sampai sekarang karena selalu menyuruh mandiri. Jadi sementara rekan-rekan kepala sekolah yang itu kebanyakan sebaya dengan saya gitu loh. Jadi belum bisa, istilahnya nggak berani bertindak sendiri Bu. Jadi solusi ke situ untuk supaya jangan sampai sekolah itu ketinggalan informasi gitu loh Bu Milna. Makasih. Wow, keren bertanya. Makasih Ibu Herta, luar biasa, ini guru yang sangat hebat ya.
Baik Kak Narti, ini boleh dijawab Kak Narti tadi tentang akun belajar ID atau memang nanti mau ditambahkan oleh Dek Natali juga boleh. Silakan Kak Narti terkait dengan pendaftaran IKM. Kalau terkait dengan akun belajar ID memang mungkin saya kurang paham juga terus terang Bu Wilma ya. Iya. Tapi kalau untuk pendaftaran IKM di sana kan masih diberi sebetulnya untuk penerapan kurikulum Merdeka ini kan masih diberi kesempatan sampai 2024. Nah, sebelum itu kita harus belajar dulu lewat PMM sehingga sekarang gencar-gencarnya ya PMM itu membagikan kegiatan-kegiatan yang terkait informasi yang terkait dengan kurikulum Merdeka itu. Nah, kalau yang untuk akun belajar ini memang mungkin Mbak Natali bisa ini, kalau saya mungkin kurang paham terkait dengan akun ini belajar ID ya. Oke, siap. Mohon maaf ini Bu Herta. Nanti tapi saya akan tanyakan coba kalau misalnya ada ini ya informasi terkait dengan akun belajar ID ini. Ya, beliau ini takut kalau tidak kalau ada dampaknya ke depan ya Kak Narti. Jadi Ya. boleh Dek Natali mau berbagi atau sharing terkait dengan Terima kasih Bapak Ibu. Sama nih Bunda Herta sebenarnya kalau untuk masalah bicara tentang ID atau Dapodik untuk pendaftaran IKM, saya juga tidak terlalu paham, tapi sepertinya kita mungkin ada kesempatan lagi kayak waktu kita belajar ID. Kalau saya belajar berfokus pada belajar ID. Waktu itu pernah belajar ID itu fokusnya hanya sampai bulan April apa kalau nggak salah ya Bunda ya. Tapi ternyata sampai saat ini diberi pembaharuan kembali itu kita bisa menggunakan yang belajar ID gitu mungkin Bunda. Jadi Bunda Herta mungkin yang penting itu kesalahan kan bukan di Bunda. Kita pendaftaran terus kita ikuti dengan prosesnya, berarti kan kita nanti tinggal tunggu atau memberikan laporan. Kalau saya yakinnya pasti nanti akan didata ulang kembali gitu. Seperti belajar ID yang katanya kesempatannya terakhir, tapi ternyata sampai sekarang kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki belajar ID yang belum dapat gitu ya. Kayaknya seperti itu sih Bunda. Kalau hanya lagi gitu aja ya. Iya, hanya pengalaman dari yang belajar ID Bun. Kan waktu itu guru dibatasin tuh katanya ayo daftar paling lambat ayo aktifkan gitu, nanti nggak bisa aktif gitu. Tapi ternyata sampai sekarang tetap karena dibutuhkan mulai pancing lagi, didaftarkan lagi. Yang penting kalau saya berpengalaman dari kemarin sih ya, Bunda daftar terus aja karena nanti seperti yang kata Bunda Narti tadi, kita kan semua udah terdata di Dapodik, yakin, Bunda kenapa enggak ya? Padahal Bundanya aktif nih di PMM, kayaknya nggak mungkin nih, pasti ada kesalahan. Ya Bun, ini ya Kak Wilma ya, gitu. Iya, kalau ngeliat Bunda aktif pasti akan terlihat gitu. Tetap rekam jejak yang bicara ya Bu ya. Iya betul. Iya sih kalau ngeliat pengalaman dari belajar ID gitu. Tapi kalau untuk masalah urusannya karena saya juga tidak megang di bagian Dapodik ya kurang paham juga gitu. Cuman pengalaman dari belajar ID aja sih Bunda gitu. Melihatnya sampai sekarang tidak berhenti walaupun katanya paling akhir sudah tahun kapan itu ya. Yang kita udah buru-buru gitu semua belajar ID diaktifkan gitu. Benar. Tapi sampai sekarang masih belum. Iya. Paling begitu saja. Luar biasa. Ya. Ya, saya tahu kalau Bunda mah semangat. Kalau Bunda inilah yang support kami yang kecil-kecil ini nih, termasuk kecilnya saya. Iya gitu. benar. Sambar, horas ini pokoknya lah. Horas, Milna juga inspirator saya nih Bu Milna ya. Oke, jadi kita terinspirasi juga dengan rekan guru yang kayak kemarin dengan Pak Rindang ya. Tapi cuma kan kita merasa kalau sampai guru-guru muda di sekolah kita itu terhalang karena akun kepala sekolah yang nggak bisa berubah jadi admin itu. Jadi makanya saya selalu bawa ini supaya nanti itu jadi bahan di tim IT kita loh gitu, tim IT Kemendikbud supaya. Tapi kalau menurut saya itu sudah pribadi sih Bunda. Dengan Dek Natalia. Iya, kayaknya sudah pribadi sih kalau admin gitu ya. Di alaman mereka masing-masing ya. Iya, di laman mereka masing-masing. Admin itu hanya digunakan ini masalahnya, untuk memperbaiki. Mereka sudah masuk di bantuan.
Mereka sudah masuk di bantuan. Oke. Nah, katanya kan nunggu minimal 14 hari. Oke. Kemudian kemarin waktu di IKM minimal 5 hari, ya kan? Nah, mereka juga kita arahkan masuk situ, tapi tetap aja. Terus terakhir saya suruh, yuk kita ke ko-kapten. Nah, ternyata ko-kapten juga nggak berbalas begitu loh. Jadi ya udah kita jadi nggak tahu lagi mau menjawab dengan apa, sabar aja lah gitu. Iya. Anak-anak muda yang guru-guru muda ini itu selalu kegiatannya ikut mandiri kayak kita juga, Bu. Di PMM lancar kan belajar ID-nya, Bu. Oh iya, oke Bu. Ya, yang Mendingan di penting situ aja ya. yang penting Oke. mereka terdata secara siap, siap, pribadi, mereka juga tidak hilang di Dapodik gitu. Itu kan hanya kalau kata aku artinya apa? Mungkin belum lengkap semua, jadi kita ada antrian tunggu gitu, belum kecek ulang gitu. Yang penting karena Mungkin tambahan banget. Mungkin siap, tambahan. Kak Jaidir. Kalau untuk ID belajar itu Ibu, itu ID belajar itu memang dulu disarankan harus cepat diisi, harus cepat diisi. Karena dulu memang ID belajar itu lumayan gede, Bu, penyimpanannya. Hampir 2 tera. Dari 1 tera hampir 2 tera. Tapi sekarang mengalami penurunan karena mungkin banyak yang menyukai, jadi tinggal 100 giga. Nah, tapi masih mendingan 100 giga. Itu kelebihannya. Terus yang kedua, tadi kalau Ibu mengatakan ada permasalahan, Ibu udah jalannya udah bagus, itu udah benar, ke ko-kaptennya udah benar. Ketika di ko-kaptennya nggak bisa, nanti ko-kaptennya yang akan biasanya menyerahkan ke kepala ke dinas pendidikan. Nanti mau diapakan nanti akan ada. Jadi sudah baik jalan Ibu ke ko-kapten. Tanyakan ke ko-kaptennya. Kalau di Lampung sih ko-kaptennya sih sudah bagus-bagus semua rata-rata. Nggak tahu kalau di tempat Ibu. Jadi tetap dipaksakan ke ko-kaptennya. Terima kasih, Bu. Oke, luar biasa. Nah, ini lagunya nanya ini ya. Adanya pertemuan seperti ini. Ada yang kita tidak tahu dari Kota Bumi, dari Mbak Natal memberikan pencerahan. Iya. Semangat Bu Erta. Luar biasa. Saya terlempar di barusan, tapi masuk lagi, alhamdulillah ya. Baik, ada lagi nggak nih ya? Coba saya lihat di kolom chat. Oh, nggak ada. Kemudian yang raise hand sudah tidak ada. Ada. Kita jam berapa, Dek Natali? Ada wow, Bu ini Yudi. ada satu lagi. Iya, kalau waktu sih kita jadwal Iya, sampai jam 15, Bu tapi Yudi Rahmawati. salam Bunda, salam Oke, Kalimantan kasih Barat. kesempatan kepada Bu Yudi ya. Ya, sip. Silakan Bu Yudi. Open mic-nya. Open mic Bun, Bunda masih mute. Open mic-nya belum, Bu. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf. Terlalu semangat sampai lupa. Ya, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore untuk narasumber dan juga Mbak Natalia yang moderatornya yang hebat-hebat semua di sini dan teman-teman yang lain. Ada yang ingin saya tanyakan yang masih tadi kan juga saya memberikan ini Bun sejenis diskusi juga ya di sekolah tempat di daerah kami di SMP 1 Pinuh Utara. Jadi tentang P5 juga. Nah, yang ada yang masih agak ngambang atau gimana ya, belum terlalu benar-benar saya pahami ketika ada yang bertanya apa tadi itu masalah pembagian jam. Kalau di sekolah saya itu masih IKM mandiri berubah di kelas 7 dan tahun ini juga IKM mandiri berubah gitu. Nah, bisakah tidak satu tema proyek itu dihandle dua orang guru misalnya gitu kan. Nah, itu bagaimana di dalam dapodiknya nanti? Apakah satu tema, satu guru yang dalam tim fasilitatornya itu? Nah, itu tadi saya agak-agak bingung, saya bilang kalau hanya sekedar membantu, apakah jawaban saya benar? Mohon dikoreksi, saya bilang sih kalau membantu di dalam, tapi kalau dalam tim boleh, cuma mungkin dalam dapodik satu tema, misalnya gaya hidup berkelanjutan atau kewirausahaan, satu yang diakui, benar nggak tuh Bun? Iya, terima kasih Bu Yudi ya. Jadi bukan misalnya yang dilihat bukan temanya di dapodik gitu ya, tapi jumlah rombelnya. Oh, Iya.
Jadi jelas di permen itu koordinator project itu ya maksimal 6 jam. Iya, Maksimal 6 jam 6 tadi. jam. Iya, berarti itu ada untuk satu rombel itu 2 jam. Jadi dia bisa maksimal memegang 3 rombel itu. Jadi bukan misalnya tema gaya hidup berkelanjutan, satu tema satu koordinator, tidak. Jadi koordinator itu maksimal dia membawai 3 rombel seperti itu. 3 rombel ya. Jadi Ya, jadi artinya kalau misalnya di sekolah itu ada 12 rombel, berarti bisa 4 guru. 4 guru, ya. Iya. Oh, saya pikir satu tema, satu guru gitu. Maksimal 6 jam. Jadi untuk hitungannya rombel, satu rombel itu 2 jam. Ya. Oh iya ya. Kalau di sekolah saya kan kebetulan baru kelas 7 yang mengampu ini ya. Satu rombel karena karena di sekolah saya termasuk sekolah tertinggal dan itu pun satu jenjang itu satu rombel di kelas 7. Jadi ada 3 rombel gitu loh. Kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 dan yang baru menerapkan ini kan baru di kelas 7. Berarti satu itu kalau misalnya satu rombel berarti 2 jam. Oh 2 jam Iya. dari 3 tema itu ya. Kan wajibnya 3 tema. Wajibnya 3 tema ini kan dalam 1 tahun ya, minimal 3 tema ya, boleh dia mau 4 boleh lah ya, asalkan misalnya satuan pendidikannya siap. Nah, tapi yang dilihat tiap temanya, tapi kan itu hitungannya dapoding itu kan per semester ya, atau 1 tahun seperti itu. Jadi kalau misalnya rombelnya hanya ada 1, berarti ya itu diakui hanya 2 jam. Ya. Terus kalau pelaksanaan itu satu tema itu diampu sama satu dewan guru karena mungkin karena keterbatasan satu dewan guru ini harus mengejar ke jam-jam ke kelas lain gitu kan. Kami mengambil 3 tema itu selama setahun 3 dewan guru gitu, bisa nggak ya? Artinya yang menghandle tema ini guru lain, nanti kewirausahaan guru lain. Terus yang satunya lagi gaya hidup berkelanjutan lain lagi gitu. Nah, kemudian bagaimana cara tadi saya udah paham kalau penghitungannya satu orang satu rombel 2 jam. Nah, kalau dalam pelaksanaannya dibantu gitu nggak masalah ya? Ya seperti di sekolah kami kan ini selalu ada koordinator. Itu yang namanya koordinator tadi yang diakui ya. Kalau untuk yang fasilitator, pembimbing kelompok itu tidak diakui. Nah, sehingga ini bisa bergantian, Ibu. Jadi misalnya kalau saya menerapkannya semua guru itu harus merasakan menjadi koordinator. Karena koordinator itu kan banyak yang harus dilakukan ya, dan semua mata pelajaran di sana kan ada 25 sampai 30% proyeknya seperti itu. Jadi kalau saya menerapkannya bergantian, misalnya tahun ini ya saya pilih misalnya koordinatornya guru A, B, C, D. Untuk tahun depan ini berbeda lagi seperti itu. Iya paham, Pak. Tapi bisa jadi ini kan kebijakan sekolah ya. Kalau seandainya memang terkait dengan pemenuhan jam ya bisa mungkin ya kebijakan sekolah lah bagaimana supaya intinya kan semuanya terbagi dapat sertifikasi ya, itu intinya. Jadi jangan sampai nanti sudah jamnya 24 jam ditambah koordinator lagi sementara di lain pihak ada guru yang kekurangan jam seperti itu. Sebetulnya untuk proyek ini bagus sekali menurut saya. Jadi kalau dulu dikhawatirkan misalnya kurikulum Merdeka ini jam saya berkurang seperti itu. Orang menganggap bahwa proyek itu tidak diakui. Padahal misalnya bahasa Indonesia ya, di SMA itu kan ada 4 jam. 1 jamnya anggap itu adalah proyek. Nah, sehingga semuanya ini diharapkan nantinya bisa menjadi koordinator itu. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Luar biasa. Cukup ini kita sudah di pukul 14.43. Bagaimana, Dek Natali? Ini pertanyaan sudah habis. Bapak Ibu tolong dilihat di chatnya dulu, Bunda. Kakak. Lihat dulu di chat, itu ada daftar hadir sama link umpan balik. Mohon diisikan gitu.
Oh ya, sip. Jadi Nanti Bapak satunya Ibu kita mengisi bisa potensi ya, mengisi terlebih dahulu. daftar hadir dan lingkungan balik. Mungkin di sini kita bisa sharing ya Kakak Wilma itu dari Bapak Ibu untuk praktek dari P5 yang dimana gaya hidup berkelanjutan. Di sini kita sudah mengenal posisi dari Kanarti, dia bermain di rusa karena sesuai dengan lingkungan di sekitar. Mungkin kita akan ketemu dengan teman-teman ya Bu Yudi atau Bu Herta untuk gaya hidup berkelanjutan yang mungkin ada yang kita bisa menirunya gitu untuk berbagi praktik baik gitu. Kalau di sekolah saya kemarin ngambil juga untuk posisi praktik baiknya adalah eco printing, memanfaatkan warna-warna dari dedaunan gitu. Untuk Bapak Ibu guru kita mungkin bisa Boleh Kak sharing. Natali sambil mengisi presentasi yang Ya, tentang sambil mengisi eco-printing, daftar boleh itu, dong ya. ya. Ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi presensi pada hari ini dan umpan balik terkait acara kita. Kita tunggu dulu. Ya, sambil menunggu kita boleh bincang-bincang. Dek Natali terkait eco-printing yang sudah digunakan di sekolahnya Dek Natali, boleh cerita-cerita nih dari pengolahan dedaunan hingga bisa menjadi warna-warni di kain ya atau bahan-bahan batik ya. Itu dia. Nah, itu dia Kak. Kita kemarin tuh kita sempat kita boleh bermitra kalau untuk di project P5. Kami bermitra dengan itu ada sanggar. Jadi kita belajar bersama gitu guru-gurunya gitu dalam membuat warna dari daun bangga sebagai warna dasarnya gitu. Walaupun kalau misalnya kita bicara tentang gaya hidup berkelanjutan ada sedikit gitu ya kalau kita bicara tentang pohon hidup sama di saat dicabutnya gitu. Tapi kalau untuk mengubah warna yang kimia gitu, itu sangat sangat menarik gitu. Tapi dengan prosesnya begitu banyak hasil karya anak kreasinya banyak di itunya, tapi di saat kita bicara daun ternyata mereka juga akan mengerti banyak-banyaknya daun yang perlu direndamnya berapa lama gitu. Dan untuk sebuah hasilnya seperti yang kata Bu Sunarti tadi, Kak Narti tadi bilang, kita jangan lihat hasil akhirnya, jelek apapun bentuknya, kainnya seperti apapun, gambarnya tidak, ini adalah tapi prosesnya itu yang dilihat gitu. Gimana mereka mampu untuk bekerja sama gitu, tidak mengandalkan temannya satu yang lain dengan yang lain. Makanya tadi yang seperti kita sampaikan, mungkin Bapak Ibu setuju nih istimewanya dari Pelumi Merdeka itu adalah di P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Gitu. Inilah adalah maskotnya gitu ya, ciri-ciri yang berbeda dari kurikulum yang sudah kita lewati. Kalau pelajaran atau capaian itu mungkin kita bisa anggapnya sama gitu, hanya beda dengan cara penulisan. RPP berubah menjadi modul ajar, tapi untuk progresnya dia tetap sama. Mau dalam bentuk selembar atau berlembar-lembar, tapi inklusinya yang dilihat adalah hubungan kita dengan peserta didiknya seperti yang tadi kata Bu Narti, jadilah guru seutuhnya. Karena para murid kita sudah membuka hatinya. Gitu ya Kak Narti ya. Jadi nah, di sini saya juga sangat berterima kasih Bapak Ibu. Artinya sudah tidak ada lagi kalau untuk keraguan seperti ini Bu Herta. Jadi ya, ayo kita maju terus pantang mundur. Kalau kita masalah administrasi, yang penting kita ikuti laporan selesai, kita tinggal tunggu gilirannya seperti tadi yang Kak Jaidir ucapkan tadi. Jalan yang kita sudah sampaikan itu sudah benar, berarti kita tinggal tunggu aja waktunya kapan kita diberikan untuk lebih baik lagi. Nah, di sini ada Bu Asta Kamilma, Raisen. Siapa? Kak Asna. Ini Bu Asna Ridawati. Wow. Oh iya. Bapak Ibu di sini kami Mbak bertiga Asna ini mohon maaf Ridawati. memanggil kakak sama adik itu karena saya merasa pengen yang paling kecil aja. Enggak apa-apa, Bu. Iya, enggak apa-apa.
Biar kita selalu muda terus Mangga, gitu loh Bapak silakan. Ibu gitu. Iya, baik. Ini mau Baik. dipanggil apa? Kak, apa ada Asna nih? Terinspirasi dengan Kak Narti nih, Pramuka. Dengan Kak Narti ya, Pramuka. Salam Pramuka gitu ya. Salam. Ya. Silakan Mbak Asna ingin menyampaikan sesuatu di sini. Oh, terima kasih Bu sudah beri kesempatan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Bu Asna Ridawati dari SMA Negeri 1 Kampar Timur, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya mau nanya masalah 5P juga nih Bu Narti ya. Iya. Keren loh. Jadi mau ngasih penguatan lah mungkin biar kami lebih percaya diri untuk melaksanakan kurikulum merdeka di sekolah kami mengenai masalah 5P untuk masalah penilaiannya. Kan kami belajar di SMA menggunakan kurikulum mandiri berubah juga. Berarti kelas 10-nya sekarang kan udah menggunakan 5P juga. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Fasilitator tadi, insya Allah sudah dilaksanakan. Cuma kami yang masih ragu nih Bu tentang masalah penilaian. Penilaian untuk dijadikan hasil rapor. Untuk yang semester ganjil kemarin, itu kami belum keluarkan rapornya. Karena masih ada 1 tema, 1,5 tema lagi belum selesai. Nah, kami ada mengambil 3 tema. Tema pertamanya suara demokrasi. Tema keduanya tentang masalah apa kemarin belum lupa. Bangun jiwa. Bangunlah jiwa dan raganya. Dan tema ketiga insya Allah tentang kewirausahaan. Nah, kami mengambil proses pembelajarannya menggunakan sistem blok. Jadi untuk yang pertama kemarin kami ambil 100 JP, tema kedua 100 JP, tema ketiga ada 280 JP. Kan sudah 10 itu kan 486 ya Bu ya. Jadi untuk masalah nilai, penilaian rapor P5 itu yang kami ragu. Karena kemarin belum selesai 1,5 tema lagi, rapor semester ganjil belum kami bagikan gitu loh. Salah nggak kami di sekolah? Nah, kemudian item-item penilaiannya, apakah seluruh dimensi dari semua P5 itu diterapkan untuk 1 tahun di 1 tingkat itu atau bagaimana? Nah, mohon pencerahan ya Bu Senarti ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pertanyaan Bu. disampaikan dari kepala sekolah ya, untuk kepala sekolah itu siang mangga. Iya. Kak Narti, Terima cakep kasih sekali. Bu Asna dari Kampar ya tadi ya. Riau. Iya. Iya, iya. Iya, Kampar, benar. Baik Riau. Ibu. Riau. Ya. Jadi untuk rapot P5 ini kan dia diberikan 1 tahun ya, 1 tahun sekali. Jadi tidak apa-apa Ibu kalau kemarin belum membuat di semester 1, tapi bisa juga misalnya semester 1 supaya nanti tidak berlebih tugas, Iya. dicicil kemarin. Iya, yang dalam 1 tahun itu rapot proyek itu harus diberikan pada siswa. Itu yang pertama. Kemudian, iya. Untuk dimensinya, ya, untuk dimensi dalam harapannya dalam 1 tahun ini memang semua dimensi itu harus ada, Iya, walaupun misalnya setiap proyeknya itu tidak harus ada. Iya. Ya supaya di sana kan jelas di permennya itu ya supaya Iya. guru itu juga maksimal dalam menilai. Jadi seperti tadi kalau pada proyek kami pembuatan pakan fermentasi ini hanya mengambil 3 dimensi. Iya. Gotong royong, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Nah, tapi mungkin untuk yang proyek yang suara demokrasi ini berbeda lagi. Iya. Misalnya mungkin Bhinneka Tunggal Ika ya Bu ya. Iya. Kemudian apalagi seperti itu. Nah, supaya apa? Memang kita di sana supaya fokus penilaian karena betul-betul mengena ke peserta didik itu. Itu yang kedua. Iya.
Terus Iya. kemudian bagaimana penilaiannya? Heeh. Nah ini salah satu tugas koordinator di samping tadi membuat modulnya, kemudian rencana kerjanya, jadwal, juga termasuk juga membuat instrumen penilaian. Iya, betul. Jadi koordinator ya, Bu ya. Iya, Berarti fasilitator cuma melaksanakan ya. iya. Oke, sip, sip, Jadi sip. memang mengapa kok diakui koordinator itu dengan maksimal 6 jam? Karena memang Iya, karena banyak kerjanya. lebih banyak. Kalau fasilitator kan Cuma menerima memberikan dari ya. Iya. ya kerangka yang sudah dibuat koordinator Iya. itu mereka hanya melaksanakan, menilai seperti Oke. itu. Nanti hasilnya juga diberikan kepada koordinator. Oke, sip. Iya. Jadi Oke. mulai dari pembuatan rubrik penilaian Iya. profil pelajar Pancasilanya, Sampai modulnya. ya, asesmen awalnya. Iya. Nah, ini tugas koordinator. Iya. Sehingga wajar kalau koordinator ini Diakui diakui jamnya. Iya. seperti itu. Oke deh, Bu. Terima kasih. Luar Iya. biasa ya. Insya Sudah Allah jelas Bu dilaksanakan. Asma? Iya, oke. Terima Clear kasih, Bu. ya, clear ya. Sama-sama. Siap, sama-sama. Luar biasa, ini tidak terasa tinggal 5 menit lagi kita berada di waktu 15 WIB ya, Indonesia bagian Barat. Saya kira cukup ya, Dek Natali, untuk waktu kita. Ada lagi nggak yang raise hand ya? Coba lihat. Ini ada kalau ya. kata Bu Yudi berat ya tugas koordinator. Nah, sepertinya kalau Bu Asna senang karena bagiannya fasilitator nih sepertinya nih. Kata Bu Asna. Jadi dua orang yang berbeda tugasnya gitu kan. Koordinator malahan, Bun. Oh, koordinator ya, Cuma- Bun ya. Oh, Ya, cuma diterima dengan senang hati kan. Oh, gitu. Artinya dan jangan lupa tersenyum ya. saya di sekolah saya itu artinya belum memiliki koordinator. Kami fasilitator itu terlibat jadi koordinator karena tim 3 orang itu yang saya maksud membantu memang kami bertiga juga yang bikin salah. Iya. Berarti tugas Ibu koordinator, Bu. Jadi mungkin bisa saya tambahkan ya, dari pengamatan saya untuk P5 ini memang anak-anak dan gurunya merasa ini terbebas, iya. Iya. Dalam arti terbebas mereka Enjoy ya, Bun. iya, berbeda dengan kalau setiap harinya Dengan bertemu mapel. di ruang kelas yang terbatas gitu ya, dalam sekat-sekat ruang kelas. Nah, Iya, ini mungkin betul, kuncinya, sehingga mengapa sih kok di kurikulum Merdeka itu harapannya ini banyak itu kegiatan-kegiatan yang berupa proyek supaya lebih terbuka gitu wawasan kita, kemudian kita bisa melakukannya dengan tertawa dengan anak-anak seperti itu. Walaupun sebetulnya ada nilai yang lebih yang bisa diambil dari sebuah proyek ini seperti itu. Oke deh. Wow, keren. Saya kira Keren. cukup ya untuk hari ini, diskusinya luar biasa. Sambung besok ya, Bu. Kita sambung lagi Sambung pada di sesi yang teman-teman berikutnya sesi-sesi nih. berikutnya ini bersama komunitas belajar yang lainnya. Ya, oke, Iya. luar biasa ya. Dan jangan lupa di PMM ada tentang P5 ya, Dek Natalia. Iya, siap. Untuk Karena pelatihan mandirinya ada pelatihan di mandiri PMM. ada ranah P5-nya. Sama aksesnya. Ya, Dan ini terima uniknya kasih, Bu kurikulum Natalia. Merdeka, didampingi oleh Terima kasih Bu PMM ya. Asna. Baik, Iya, oke, Bu Asna. sama-sama. Baik, saya kira cukup Jangan ya. bosan berbagi ya, Bu Selanjutnya Natalia. adalah jabarkan Ya. rencana. Oke. Jadi apa yang dilakukan Jangan adalah lupa presidensi dan umpan baliknya diisi, teman-teman, untuk administrasi dan rekam jejak kita pada hari ini. Sudah ada closing statement Kak untuk kita dari Kak Narti, monggo. Iya, terima kasih Bapak Ibu ya untuk sebagai penutup lah ya. Mari kita bersama-sama, jangan saya baca di chat ini wah berat ya tugas koordinator. Ya, tidak berat, kita laksanakannya dengan enjoy Bapak Ibu ya. Nyaman Bapak Ibu, tidak terasa kok kita itu ternyata dalam posisi belajar di luar kelas ini dengan anak-anak kita merasa sangat dekat dan anak-anak bisa berkreasi lebih dari yang kita bayangkan ternyata. Seperti itu saja, terima kasih Bu Wilma.
Luar biasa. Terima kasih Kak Nati sudah memberikan ilmunya dan berbagi pada hari ini. Dan teman-teman sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Luar biasa. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah di kala menemani Bapak dan Ibu semua pada waktu webinar pada hari ini. Burung Irian, burung cendrawasih ya. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Dek Natali untuk hari ini. Halo. Terima kasih juga buat ini Bapak Ibu yang keren, nih kakak-kakak saya yang keren, Kak Nati dan Kang Loma gitu. Merasa pengen jadi yang paling kecil terus ini kayaknya. Jadi lebih mudah untuk meminta, lebih mudah untuk bermanja. Makanya saya kalau di Kombel saya pengen yang paling muda terus. Mungkin ada kata yang sederhana, maju sendiri itu tidak keren Bapak Ibu, tapi maju bersama itu bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini bersama dengan Dapur Kreasi Guru ditemani oleh Kamilma dan Kanati narasumber. Terima kasih bahwa kami tidak akan pernah berarti dari Bapak Ibu yang keren yang hadir dan selalu mensupport kami yang berada di sini untuk lebih banyak lagi berbagi apa yang kami ketahui gitu dengan mengajak-ajak. Sampai ketemu Bapak Ibu, nanti ditunggu untuk sertifikatnya di saat sesuai dengan daftar hadirnya. Hanya sedikit untuk pemenuhan biasa, kita katanya harus ada SKP gitu sekarang ya. Jadi ada pemilihan antara seminar, ada sedikit hasil karya. Terima kasih atas kesempatan waktunya Bapak Ibu untuk bermain bersama sambil mengenal tentang Dapur Kreasi. Selamat sore Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Terima kasih. Saya tutup semua Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Salam banyak. dari Bengkulu. Ya. Daftar hadirnya Masih boleh banyak nanti izin kami undur share ulang. diri. Makasih Ya. 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 Terima kasih banyak Izin. Bapak Ibu. Dadah. Oke. Ya, ditunggu Bapak Ibu ya nanti di-share ulang. Jangan lupa Bapak Ibu untuk umpan baliknya juga diisi karena itu akan sebagai bentuk laporan. Bapak Ibu, monggo yang masih ada kegiatan bisa meninggalkan ruang webinar.